Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah perpajakan dengan tema pajak pertambahan nilai. Baik, kita akan perkenalan dulu satu persatu dari anggota kami. Saya Putri Anggi Lestari dengan NIM 63230217. Saya Zara Salma Sabiti dengan NIM 63230882. Saya Nadini Azara dengan NIM 63231141. Saya Satriana Bungawati dengan NIM 63230834. Saya Nabila Nabitasari dengan NIM 63230224. Baik, jadi pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi salah satu jenis pajak yang berperan penting karena dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang serta jasa kena pajak. Nah, PPN ini bersifat tidak langsung. Artinya beban yang ditanggung oleh konsumen akhir sementara yang memungut dan menyetorkannya ke negara itu adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang kami angkat ada 4 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai? Yang kedua, siapa saja sih yang menjadi subjek dan objek dari PPN? Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN oleh wajib pajak? Dan yang keempat, bagaimana implementasi PPN pada kegiatan usaha? Dan selanjutnya ada tujuan. Yang pertama menjelaskan pengertian dan dasar hukum PPN di Indonesia. Dan yang kedua mengetahui subjek, objek, dan tarif yang berlaku dalam PPN. Yang ketiga menganalisis proses perhitungan dan pelaporan PPN sesuai peraturan yang berlaku. Yang terakhir mengaplikasikan perhitungan dan pelaporan PPN pada studi kasus. Oke, jadi manfaatnya dari proyek dari mata kuliah ini yaitu satu, memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai pentingnya PPN dalam sistem perpajakan nasional. Lalu yang kedua, melatih kemampuan analisis dalam perhitung dan melaporkan PPN secara praktis. Dan yang ketiga, menjadi referensi pembelajaran bagi pihak lain terkait implementasi di PPN di lapangan. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu mendukung pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam pengisian dokumen perpajakan secara tepat. Berikutnya adalah landasan teori. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang tidak langsung yang dikenakan kepada konsumen untuk konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di Indonesia. Pajak ini dikumpulkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Dasar hukum PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif PPN standar adalah 11% dengan pengecualian untuk beberapa barang dan jasa. PKP dapat mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran saat menghitung kewajiban pajak. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang data pajak PPN atas bidang usaha. Dalam perhitungan pajak tahun 2025, Sulaiman Bakery mencatat omset penjualan sekitar 600 juta rupiah dengan pembelian bahan baku sebesar 300 juta rupiah dengan tarif PPN sebesar 10%, diperoleh PPN keluaran sebesar 60 juta sehingga PPN yang harus disetor ke negara adalah 30 juta rupiah. Sebagai contoh perhitungan bulanan atau di bulan April 2025, omset penjualan sebesar 50 juta ini menghasilkan PPN keluaran 5 juta. Nah, sementara pembelian bahan baku sebesar 20 juta menghasilkan PPN masukan 2 juta. Selisihnya 3 juta menjadi kewajiban PPN yang harus disetor untuk bulan tersebut. Berikutnya ada data pajak PPN atas jual beli properti. Pada studi kasus ini, seorang developer properti berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau PKP membangun dan menjual 200 unit rumah masing-masing seharga 100 juta. Dari transaksi tersebut, developer wajib memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN ke negara. Selanjutnya, data pajak PPN atas bangunan mewah atau PPNBM. Pada 1 Maret 2017 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 PMK 010/2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Rumah pun masuk sebagai salah satu objek pajak PPNBM. Nah, berikut ini ulasan PPNBM rumah beserta tarifnya yang
tertera dalam PMK nomor 35 PMK 010/2017. PPNBM yang termasuk kelompok tarif 20% merupakan hunian mewah seperti rumah mewah, kondominium, apartemen, townhouse, dan semacamnya. Berikut ini rinciannya. Rumah dan townhouse dari jenis non-strata titel dengan harga jual senilai 20 miliar hingga lebih. Oke, selanjutnya data pajak PPN nilai impor, yaitu PT Satria Sukses mengimpor produk tekstil dari Prancis dengan rincian sebagai berikut. Harga barang Rp5.600.000, asuransi Rp560.000, pengangkutan freight Rp2.800.000. Nah, berikut ada data pajak PPN jasa. Perusahaan PT Konsultan Mandiri memberikan jasa konsultasi bisnis kepada klien dengan nilai jasa sebesar Rp100 juta pada Januari 2025. Jasa konsultasi ini termasuk dalam kategori jasa non-mewah yang dikenakan PPN. Oke, jadi kita akan mencari perhitungan PPN atas bidang usaha. Contoh kasusnya ini ada PPN pada toko roti Sulaiman Bakery. Nah, Sulaiman Bakery ini merupakan usaha kecil menengah yang memproduksi roti dan kue. Dalam 1 tahun berjalan, Sulaiman Bakery mencatat ada total penjualan atau omsetnya sebesar Rp600 juta. Ada total pembelian bahan bakunya sekitar Rp300 juta dan tarif PPN yang berlakunya sekitar 10%. Baik, kita hitung PPN-nya. Oke, kita hitung PPN Sulaiman Bakery. Untuk yang pertama ada PPN keluaran. PPN keluaran itu rumusnya adalah tarif PPN dikali total penjualan perhitungan. Dikali total penjualan maksudnya. Nah, untuk perhitungannya ini ada 10% dikali Rp600 juta sama dengan 60 juta. PPN keluaran ini adalah jumlah pajak yang harus dipungut dari konsumen setiap kali terjadi penjualan. Selanjutnya kita hitung PPN atas bidang usaha. Ada PPN masukan, rumus dari PPN masukan adalah tarif PPN dikali total pembelian bahan baku. Untuk perhitungannya seperti ini. 10% dikali 300 juta sama dengan 30 juta. Nah, PPN
pemasukan ini adalah pajak yang dibayarkan saat membeli bahan baku seperti tepung, telur, dan gula. Yang ketiga, ada PPN yang harus disetor ke negara. PPN yang harus disetor ke negara. Untuk rumusnya ini, PPN yang disetor sama dengan PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Perhitungannya adalah 60 juta dikurangi 30 juta. Sama dengan 30 juta. Nah, ini jumlah PPN yang wajib disetorkan oleh Sulaiman Bakery untuk negara. Nah, selanjutnya ada data pajak PPN atas jual beli properti. Pada studi kasus ini, seorang developer properti berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau PKP membangun dan menjual 200 unit rumah, masing-masing seharga 100 juta rupiah. Dari transaksi tersebut, developer wajib memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN ke negara. Maka perhitungannya, total penjualan 200 unit dikali 100 juta. Maka hasilnya 20 miliar. Lalu PPN yang berlaku itu 10%. Maka PPN yang dipungut dan disetorkan ke negara adalah 10% dikali 20 miliar sama dengan 2 miliar. Developer juga berkewajiban menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penjualan kepada konsumen. Maka transaksi selanjutnya, salah satu konsumen, Tuan A, membeli 1 unit rumah dari developer seharga 220 juta. Kemudian Tuan A menjual kembali rumah tersebut kepada Tuan B seharga 220 juta karena Tuan A bukan PKP. Developer properti membangun 200 rumah dengan harga dengan harga 100 juta. Per unit. Maka perhitungan PPN-nya DPP sama dengan 100% dikali dalam kurung 200 unit dikali 100 juta rupiah. Maka hasilnya 20 miliar.
tarif PPN-nya 10%. Maka yang harus disetorkan ke developer adalah 10% dikali 20 miliar. Sama dengan 2 miliar. Jadi selanjutnya ada studi kasus PPN atas bangunan mewah atau PPNBM. Sebuah perusahaan atau developer rumah menjual rumah mewahnya itu dengan harga 200 miliar. Nah, rumah tersebut merupakan termasuk BKP yang selain dikenakan PPN maka dikenakan pula PPNBM. Tarif 20%. Nah, berapakah PPNBM rumah tersebut? Mari kita hitung. Jadi, dasar pengenaan pajak PPNBM rumah dibagi 20 miliar. PPN sama dengan 10% dikali 20 miliar sama dengan 2 miliar. PPNBM-nya sama dengan 20% dikali 20 miliar sama dengan 4 miliar. Coba ulangi. Nah, selanjutnya ada perhitungan PPN nilai impor. Nah, pada Satria sukses mengimpor produk tekstil dari Prancis dengan rincian sebagai berikut. Nah, harga barangnya Rp5.600.000. Asuransinya Rp560 dan pengangkutannya Rp2.800.000. Langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, menentukan nilai importnya. Rumusnya ada CV harga barang ditambah asuransi ditambah pengangkutan sama dengan 5.600.000 ditambah 560 ditambah 2.800.000.
sama dengan 8.960. Nah, ini nilai import chiefnya. Kemudian yang kedua ada menghitung biaya masuknya. Tarif bea 77,5%. Nah, bea masuk sama dengan 75% dikali CIV 0,075 dikali tadi CIV nya 8.960.000 rupiah sama dengan 672.000 rupiah. Nah, yang ketiga menghitung pajak pertambahan nilai, menghitung PPN-nya. Tarif PPN-nya PPN sama dengan 10% dikali CIV ditambah bea masuk sama dengan 0,1 dikali 8.960.000 rupiah ditambah 672.000 rupiah sama dengan 963.200. Yang keempat ada menghitung pajak penghasilan atau PPH. PPH-nya pasal 22. Tarif PPH itu 10%. PPH sama dengan 10% dikali CIV tambah bea masuk 0,1 dikali 9.632 sama dengan 963.000 rupiah. Nah, yang kelima ada total pajak dan bea masuk yang harus dibayar. Total pajak dan bea masuk yang harus dibayar tambah PPN ditambah PPH, totalnya 672 ditambah PPN 963 ditambah 963.200. Sorry guys, ini 200. Nah, sama dengan 2.598.400. Yang keenam
ada total biaya yang harus dibayarkan. Nah, total biaya yang harus dibayarkan. Total biaya yang harus dibayarkan. Total biaya sama dengan harga barang tambah asuransi tambah freight pengangkutan ditambah total pajak dan bea masuk total biaya sama dengan 5.600.000 ditambah 560 ditambah 2.800.000 ditambah 2.598.400 sama dengan 11.558.400 rupiah. Jadi semua komponen biaya dan pajak telah dihitung dalam rupiah. Nilai CIV adalah dasar perhitungan biaya masuk dan pajak. Total biaya yang harus dibayarkan oleh importir mencakup harga barang, asuransi, freight, serta seluruh pajak dan bea masuk. Nah, sekarang selanjutnya perhitungan PPN jasa. Di sini PT Konsultan Mandiri memberikan jasa konsultasi bisnis kepada kliennya dengan nilai jasa sebesar 100 juta rupiah pada Januari 2005. Jasa konsultasi ini termasuk dalam kategori jasa non mewah yang dikenakan PPN. Nah, yang pertama menentukan PPN. DPP-nya 11/12 dikali 100 juta rupiah sama dengan 91.666.60. Nah, yang kedua ada menghitung PPN terutang. PPN sama dengan 12% dikali 91.666.667 rupiah sama dengan 11 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, total tagihan yang harus dibayar di klien. Total tagihan yang harus bayar di sama dengan total harga jasa ditambah PPN sama dengan 100
juta rupiah. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan cara pengisian SPT tahunan badan. Formulir 1771 berdasarkan studi kasus Sulaiman Bakery, yaitu sebuah usaha kecil menengah yang bergerak di bidang produksi dan penjualan roti. Berikut formulir yang sudah saya isi. Yang pertama ada bagian identitas wajib pajak, yaitu NPWP yang digunakan, nama wajib pajak, jenis usaha, dan nomor telepon. Kemudian periode pembukuan. Periode pembukaan ini dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Nah, karena Sulaiman Bakery ini menggunakan sistem pencatatan keuangan sederhana, maka bagian pembukuan atau pencatatan saya mencentang kotak pembukuan, dan karena belum diaudit oleh kantor akuntan publik, maka saya tidak mencetak bagian audit. Selanjutnya, saya masuk ke bagian A, yaitu perhitungan penghasilan atau fiskal. Pada kolom 1, saya isikan angka 20.500.000, yaitu laba bersih perusahaan setelah dikurangi biaya operasional berdasarkan laporan laba rugi. Pada kolom kedua, yaitu kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya, saya isi 0 karena tidak ada kerugian yang dikompensasi. Maka di kolom 3, penghasilan kena pajak tetap sebesar 20.500.000 rupiah. Selanjutnya di bagian B, PPh terutang. Setelah mengetahui penghasilan kena pajak, saya lanjut menghitung PPh terutang di bagian B. Nah, di kolom 4 saya hitung 22% dari 20.500.000, hasilnya adalah 4.510.000. Dan itu saya tulis di kolom ini. Nah, kolom 5 yaitu pengembalian atau kredit pajak luar negeri tidak diisi atau diisi dengan 0. Maka kolom 6 tetap berisi angka 4.510 sebagai total PPh terutang. Nah, selanjutnya saya masuk ke bagian kredit pajak. Di kolom 7, PPh yang ditanggung pemerintah tidak ada, jadi saya isi 0. Dan di kolom 8A yaitu kredit PPh dalam negeri, saya isi dengan 2 juta, yaitu jumlah angsuran PPh 25 yang telah disetor oleh perusahaan selama tahun pajak 2024. Kolom 8B dan 8C untuk pajak luar negeri tidak ada, jadi kosong. Nah, sehingga jumlah di kolom 8 tetap 2 juta. Oke, selanjutnya di kolom bagian 9 dan 10, PPh yang harus dibayar sendiri. Jadi di kolom 9A itu yaitu PPh yang harus dibayar sendiri. Saya hitung totalnya 4.510.000 dikurangi 2 juta. Hasilnya adalah 2.510.000. Di kolom 10A saya isikan lagi 2 juta sebagai jumlah PPh pasal 25 yang telah dibayar. Di kolom 10B untuk SPT tidak diisi karena tidak ada denda atau sanksi pajak. Lalu maka di kolom 10C jumlah PPh yang dibayar sendiri adalah 2 juta. Oke, jadi di bagian D PPh kurang atau lebih bayar, yaitu di kolom 11 saya menghitung PPh yang kurang dibayar, yaitu 7.510.000 dikurangi 2 juta, hasilnya adalah 510.000. Oke, di kolom 12 untuk PPh lebih bayar saya isikan 0 ya. Di kolom 13 saya isi tanggal setor pajak, misalnya 01 April 2025. Tapi saya isikan tanggal hari ini yaitu 23/06 atau Juni 2025. Dan saya centang kotak diperhitungkan dengan utang pajak. Oke, jadi dengan demikian saya telah menyelesaikan pengisian formulir 1771 SPT tahunan badan untuk tahun pajak 2025 atas Sulaiman Bakery. Seluruh data yang saya isikan didasarkan pada laporan laba rugi dan transaksi perpajakan selama 1 tahun pajak. Setelah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi contoh bagi pelaporan SPT tahunan UMKM lain yang telah berstatus PKP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, saya telah menyelesaikan formulir